Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel King Chandra. Baik, kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman desain-desain saya yang simple tapi bisa diterima di Flippic. Baik, sebelum kita melanjutkan video ini, saya ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Kemudian saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf karena beberapa pertanyaan yang teman-teman ajukan tidak saya balas dengan cepat, terutama teman-teman yang mengajukan pertanyaan di chat Facebook ya. Karena dibandingkan dengan Instagram dan YouTube, saya lebih aktif di Instagram dan YouTube dibandingkan di Facebook. Jadi ketika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, boleh di kolom komentar atau di DM Instagram saja. Nah, kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman desain-desain saya yang menurut saya simple ya. Di sini akan saya tunjukkan 3 desain kepada teman-teman, di mana desain-desain ini sudah diterima di Flippic. Nah, untuk desain yang pertama yaitu desain ini. Nah, desain ini sudah diterima di Flippic. Dapat kita lihat di sini desain ini sudah diterima. Dan kita akan bongkar desain ini, kira-kira elemen-elemen apa saja yang ada di dalam desain ini. Nah, desain ini cukup simple ya teman-teman. Saya rasa semua desainer pemula bisa membuat desain seperti ini. Ya, kita lihat ini saya hanya meletakkan foto saja di sini. Kemudian di belakangnya ada shape seperti ini, dan saya yakin teman-teman sudah punya gambaran ya bagaimana membuat shape seperti ini dan bagaimana juga membuat shape seperti ini. Nah, hanya 2 ini yang saya jadikan sebagai hiasan ya, background di belakangnya. Dan di sini juga saya membuat ornamen abstrak seperti ini. Nah, coba kita buang yang ini jika seandainya ini tidak ada. Mengapa saya tambahkan ini? Nah, di belakang itu saya tambahkan untuk mengisi kekosongannya. Nah, seandainya desainnya hanya kosong seperti ini terlihat negative space-nya terlalu mengganggu ya. Sehingga saya seimbangkan dengan menambahkan shape seperti ini. Nah, kemudian di sini juga ketika meletakkan ornamen ini, usahakan teman-teman jangan asal letak. Nah, ini pengalaman saya dulu ketika awal-awal mengajukan desain untuk Flippic. Saya tidak memiliki pengetahuan tentang komposisi, kemudian tentang alignment, dan saya meletakkan ornamen-ornamen abstrak yang saya buat itu terserah aja gitu. Bisa di sini, bisa di sini tanpa memperhatikan alignment. Nah, seharusnya ketika teman-teman membuat komposisi misalkan seperti ini, perhatikan alignmentnya. Nah, jadi di sini saya meluruskan ornamen abstrak ini dengan teks yang ada di atas ini dan juga teks yang ada di bawah ini. Nah, kemudian di sini juga saya menyetarakan teksnya dengan ukuran shape yang ada di dalam ini. Dan ornamen-ornamen ini juga dibuat untuk mengisi kekosongan yang ada di celah-celah seperti ini. Nah, selanjutnya saya hanya membuat versi yang berbeda dari yang ada di sini dengan shape seperti ini. Ya, dengan shape seperti ini. Saya yakin teman-teman juga sudah bisa untuk membuat shape seperti ini. Tinggal penempatannya saja. Nah, setelah kita membuat desain seperti ini, usahakan juga kita mengemasnya dengan baik ya teman-teman. Di sini teman-teman dapat melihat saya mengemas desain ini dengan latar lagi di belakangnya. Setiap desain saya di situ ada 2 layer ya untuk social media post ini. Jadi saya membuat layer background, kemudian ada layer design. Nah, coba kita lihat saya membuat layer backgroundnya seperti apa. Nah, jadi saya membuat layer backgroundnya seperti ini. Nah, jika saya ingin membuat social media post yang baru, saya tinggal copy paste aja. Kemudian saya buat lagi desain di atasnya ini. Nah, bagaimana cara untuk membuat bayangan seperti ini? Mungkin teman-teman ada juga yang masih belum tahu. Saya coba praktekkan. Di sini cara membuatnya cukup gampang, teman-teman cukup
membuatnya dengan pertama membuat kotak terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman membuat kotak seperti ini, ubah warnanya menjadi warna putih. Nah, setelah itu pergi ke menu objek dan create gradient mesh. Nah, di sini dapat dilihat tampilannya menjadi seperti ini. Ya, saya rasa ini sudah cukup 9x9, nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Usahakan ini jaraknya ya seperti ini. Nah, setelah itu kita ubah warna yang ada di tengahnya ini menjadi warna hitam. Caranya teman-teman pilih lasso tool, kemudian seleksi aja bagian tengahnya ini. Ya, seleksi saja dengan cara dikelilingi seperti ini menggunakan lasso tool. Nah, maka bagian yang kita kelilingi akan terseleksi dan kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Nah, setelah itu tinggal kita ubah opacity-nya ke multiply mode. Nah, kita ubah ke multiply dan selanjutnya kita ubah transparansinya, kalau saya ke 45 ya. Teman-teman silahkan sesuaikan atau mengikuti punya saya saja. Nah, di sini saya sudah membuat bayangannya seperti ini. Nah, kemudian untuk ini shape di atasnya ini saya gunakan untuk guide ya, untuk bantuan saja, garis bantu ketika saya ingin mendesain di sini. Misalkan seperti ini, kita buat layar baru. Nah, misalkan saya ingin mendesain di atas ini, saya tinggal membuat sesuai dengan besar kotak yang ada di bawahnya. Nah, itu digunakan sebagai guide saja. Nah, untuk bagian belakangnya, jika teman-teman ingin lebih simple lagi, mungkin bisa dibuat hitam saja background belakangnya, tidak usah berwarna seperti ini, atau putih saja. Itu juga akan terlihat clean ya, clean dan profesional. Contoh seperti desain saya yang ini. Nah, di sini saya hanya menggunakan background hitam saja dan dia sudah terlihat cukup profesional ya. Nah, untuk desain yang ini juga termasuk desain yang simple ya teman-teman, dan ini sudah diterima di Freepik juga. Nah, teman-teman dapat lihat di sini. Ini sudah diterima di Freepik. Dan desainnya simple saja saya membuatnya. Saya hanya menambahkan background utamanya warna apa ini, hitam keabu-abuan mungkin ya. Kemudian ornamennya lebih kurang sama seperti yang tadi, ornamen yang sama. Kemudian di sini ada ini multiply ya, saya buat warna hitam, kemudian saya ganti opacity ke multiply dan opacity-nya saya, transparansinya saya jadikan 5%. Dan untuk membuat bentuk ini cukup mudah. Teman-teman misalkan buat lingkaran saja, teman-teman sudah buat lingkaran saja, kemudian di sini buat ganti warnanya ke stroke, ditebalkan, dan untuk stroke-nya ini kita ubah seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Setelah itu di-expand. Nah, baru kemudian kita buat lagi lingkaran di tengahnya. Nah, misalkan seperti ini. Ya, misalkan seperti ini, kemudian kita blok. Nah, sudah jadi. Nah, untuk membuat bentuk seperti ini cukup gampang ya teman-teman. Teman-teman bisa explore lebih jauh efek-efek yang ada di Adobe Illustrator untuk membuat bentuk-bentuk baru. Nah, untuk teknik membuat garis yang ada di belakang ini juga sama dengan yang saya peragakan ketika membuat ini. Cuma bedanya garisnya lurus ke bawah. Nah,
Selanjutnya di sini saya hanya memflip saja gambar yang sebelumnya orangnya berada di sebelah kanan, saya ganti posisinya menjadi di sebelah kiri. Nah, setelah itu di sini tentunya ini kan orangnya ada yang keluar gini kan. Setelah itu saya clipping mask. Ini teman-teman juga saya rasa sudah tahu ya tentang ini. Kemudian berikutnya desain yang ketiga, mari kita lihat ya, desain ini juga cukup simple teman-teman. Konsepnya sama dengan dua desain sebelumnya. Bedanya ini masih zaman-zamannya coronavirus ya. Untuk desain-desain coronavirus lumayan naik lumayan naik trafficnya. Jadi saya membuat desain coronavirus. Di sini saya hanya memodif sedikit tulisan Protect O-nya saya ganti. Jadi kayak ada virus yang disilang ya seperti ini. Kemudian di sini saya tambahkan gambar lagi. Di sini saya tambahkan bentuk seperti ini untuk mencari inspirasi terkait dengan ini. Teman-teman bisa lihat-lihat di flyer, misalkan teman-teman juga bisa lihat di Instagram official seperti yang saya sebutkan pada video sebelumnya, misalkan operator seluler atau marketplace. Teman-teman juga boleh melihat dari situ flyer-flyer mereka untuk dijadikan inspirasi ya. Nah, di sini saya juga membuat background virus seperti ini. Nah, jadi seperti bayangan virus. Nah, itu untuk backgroundnya agar tidak terlalu polos. Nah, untuk tampilan belakangnya sama, saya selalu menggunakan background yang sudah saya buat sebelumnya, hanya warna saja yang kadang saya ubah. Tapi belakangan saya menggunakan warna hitam saja biar lebih seragam ketika di portofolio. Dan saya juga sarankan pada teman untuk menggunakan warna hitam saja. Kemudian yang tidak kalah penting ketika kita membuat desain yang simple seperti ini, teman-teman juga harus memperhatikan pewarnaan. Nah, kadang desainnya sudah bagus tapi tidak didukung dengan pewarnaan yang baik. Nah, untuk pewarnaan ini saya ada rekomendasi untuk teman-teman, yaitu di sini colors.co dan juga Color Hunt. Nah, nanti akan saya lampirkan linknya di deskripsi. Nah, untuk colors.co teman-teman nanti ketika sudah mengunjungi situs ini akan diarahkan ke halaman ini, lalu kemudian teman-teman klik saja start the generator. Nah, setelah itu teman-teman akan diarahkan ke halaman palette seperti ini. Nah, di sini teman-teman dapat mengenerate warna-warnanya dengan cara klik saja spasi. Nah, maka warna-warnanya akan berubah. Nah, untuk mengambil warna yang ada di dalam palette ini, teman-teman tinggal copy saja, misalkan seperti ini. Setelah itu pergi ke Adobe Illustrator-nya dan kita pastikan kode warnanya di sini. Nah, maka warnanya akan mengikuti sesuai dengan warna yang kita ambil di colors.co tadi. Nah, selanjutnya untuk situs yang kedua yang saya rekomendasikan kepada teman-teman yaitu Color Hunt. Nah, di sini sudah disediakan kombinasi-kombinasi warna yang bagus ya. Teman-teman tinggal pilih saja sesuai kategorinya, bisa populer, bisa trendy, bisa juga random. Nah, di sini juga warna-warnanya cukup bagus ya untuk digunakan sebagai color palette dalam desain teman-teman. Nah, jadi dari ketiga desain yang sudah saya perlihatkan kepada teman-teman, kesimpulannya untuk mengajukan desain di Freepik ternyata tidak harus kompleks, kemudian tidak harus juga ribet desainnya, yang simple juga bisa diterima asalkan terorganisir dengan baik. Nah, agar desain kita bisa terorganisir dengan baik, maka kita perlu untuk memahami ilmu basic tentang desain. Nah, untuk mempelajari ilmu basic tentang desain ini, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, mungkin teman-teman bisa tonton videonya. Di situ di tips-tips agar desain kita diterima di Freepik, itu saya juga melampirkan channel-channel yang dapat memberikan pengetahuan kepada kita tentang basic ilmu desain. Nah, di situ saya juga melampirkan link-link channel mereka di deskripsi. Mungkin teman-teman boleh tonton videonya terlebih dahulu. Saya yakin jika teman-teman benar-benar serius untuk
mendapatkan pelajaran dari channel-channel yang saya rekomendasikan itu, maka teman-teman akan mengetahui ya paling tidak basicnya tentang ilmu desain. Nah, saya juga tidak merasa saya pro sekali dalam dunia desain, saya juga masih belajar dan jujur tidak banyak ilmu yang saya bisa bagikan kepada teman-teman, tapi yang sedikit inilah saya berusaha juga untuk men-share-nya kepada teman-teman agar teman-teman juga merasakan manfaatnya. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya harap video kali ini bermanfaat untuk teman-teman dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika teman-teman masih memiliki pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar atau DM di Instagram saya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.